selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai devotion. Kita akan menerima firman Tuhan, kita akan bersyukur, kita akan menerima kasih-Nya dan menerima kabar baik pagi ini. Selalu sehat yang di sana, yang di rumah aja, tetap aktif, produktif, kreatif dan selalu positif. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Saatnya anak-anakmu akan mulai devotion pagi ini. Kau berkati, Kau putuskan, Kau layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pagi ini Miss Zeni akan membacakan dan akan membagikan dan akan men-sharingkan pengalaman hidup tentang respon. Ya. Tapi kita buka dulu ayat hafalan di Amsal 13 ayat 4. Miss Zeni bacakan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Pemalas penuh keinginan, yang rajin penuh dengan kelimpahan. Jadi anak-anak yang di rumah aja jangan mau jadi anak yang pemalas. Karena apa? Itu adalah sia-sia. Bukan gurumu, bukan orang tuamu yang bilang, tapi adalah firman Tuhan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, itu adalah ayat hafalan. Kalau ayat hafalan berarti itu harus termeterai, harus diingat, harus dihafalkan. Supaya apa? Ketika kita mengingat satu kata yang positif, kita mengingat satu kata dari firman Tuhan, itu biasanya akan bisa kita jalani di kehidupan kita. Karena kita tahu, kita hafal, kita mengerti. Makanya kita akan mau melakukan. Nah, firman pagi ini kita akan bicara tentang respon yang misalnya dibilang dengan tema jangan dengarkan respon negatif. Anak-anak pasti sering ya mendapat respon negatif. Kamu itu nakal, kamu itu malas, kamu itu tidak bisa apa-apa, kamu itu apa sih? Kamu itu hanya begini, hanya begitu, cuma ini, cuma itu. Kadang yang di dalam hidup kita itu yang sangat mempengaruhi adalah respon negatif. Karena respon negatif itu sangat mempengaruhi kebahagiaan kalau menurut Miss Dani. Karena apa? Ketika kita sudah berada pada titik yang nyaman, kita berada pada titik yang merasa cukup, merasa bahagia. Tapi ketika kita diterpa, ketika kita ditempa dengan respon yang negatif itu, kebahagiaan atau rasa yang sudah kita punya rasa senang itu bisa berubah 180 derajat karena respon negatif. Ada di ayat 1 Timotius 6 ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Di dalam ayat ini yang paling susah itu adalah kesabaran, kelembutan. Ya, misalnya bukan orang yang lembut, yang bisa yang halus gitu. Misalnya bukan perempuan yang lembut, yang halus, tapi bukan berarti kita hilang sebagai sosok seorang wanita, tidak. Tapi kita juga harus belajar bagaimana kesabaran, bagaimana kelembutan, bagaimana kita bisa menerima setiap respon itu dengan kesabaran, dengan kelembutan. Nah, kita belajar di situ. Karena kalau ada orang yang mengajarkan ajaran yang salah, berarti orang itu sombong dan tidak tahu apa-apa. Ajaran yang salah itu adalah bisa dengan respon, atau bisa dengan kata-kata yang salah, atau bisa dengan pemikiran yang salah, keluarlah kata-kata yang salah. Hati yang buruk, pikiran yang buruk, keluarlah respon yang negatif. Tapi kalau pikiran kita baik, yang kita tanam di hati baik, pasti Tuhan akan berikan kata-kata yang baik, yaitu disebutnya respon yang benar, atau kita bisa bilang juga di dalam kita itu adalah orang-orang yang bijak. Nah, ajaran yang salah itu bertentangan dengan ajaran yang benar. Pasti respon yang salah pasti bertentangan dengan respon yang benar. Misalnya pernah lihat video tentang di sebuah perusahaan itu ada lift di situ. Jadi lift itu mau naik. Jadi kalau orang mau buru-buru kerja itu pasti cepet-cepet ikut lift supaya bisa cepet-cepet naik, supaya cepet-cepet bisa sampai ke kantor. Nah,
saat itu lift itu sudah penuh dan bunyi. Pasti anak-anak sudah pernah naik lift ya. Jadi lift itu bunyi, jadi bunyi ting ting ting. Kalau lift itu penuh kan pasti bunyi. Nah, tapi tidak ada yang keluar di situ. Padahal kan kita pasti butuh orang yang peka, butuh orang yang langsung cepat merespon, langsung keluar, jadi supaya lift itu bisa naik. Tapi di situ hening. Misalnya pernah lihat video itu kemarin waktu misalnya ada rapat pembelajaran itu disiarkan video itu, dimunculkan video itu, di pause, lalu kita suruh mikir apa yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama adalah respon. Harusnya kalau ketika lift itu bunyi, berarti harus ada yang keluar, tapi tidak ada yang merespon. Hening sekian waktu, nutup buka lagi karena penuh. Kemudian yang ada satu orang wanita yang keluar di situ, dan yang keluar itu adalah yang punya kekurangan dalam bentuk fisik. Jadi dia jalan pakai alat bantu kaki, tapi dia keluar dulu. Sedangkan yang semua yang normal di dalam lift itu, liftnya nutup dan naik. Nah, berarti kan tidak perlu kesempurnaan untuk merespon segala sesuatu, anak-anak. Kita nggak perlu jadi orang yang sempurna, yang tidak pernah melakukan dosa baru kita bisa melakukan respon yang benar. Itu adalah suatu ilustrasi yang misalnya bisa tangkap di situ, bahwa kita tidak perlu kesempurnaan untuk kita menjadi respon, untuk kita bisa memberi respon yang positif, kita bisa memberi respon yang benar. Karena orang yang tidak sempurna aja di dalam lift itu dia bisa merespon, dia keluar dan liftnya naik. Dia tidak sempurna, dia tidak punya kaki yang normal, tidak bisa berjalan dengan cepat, tapi dia mau jalan pelan-pelan keluar dari lift dan lift itu bisa nutup dan naik. Yang lainnya punya respon yang negatif. Karena apa? Dia diam, dia tidak mau merespon, dia nggak peduli dengan, nggak urusan dengan lift yang penuh. Tapi satu wanita ini yang tidak punya kesempurnaan, dia mau jalan pelan-pelan, dia keluar dan dia memberikan kesabarannya untuk menunggu lagi supaya lift itu bisa turun. Nah, kesabaran, kelembutan itu kita harus punya. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan dan kasih. Kita pasti ibadah, pasti kita harus ibadah. Kesetiaan tidak hanya bicara tentang iman, tentang bertahan, tapi kesetiaan itu juga belajar tentang menerima. Bagaimana kita bisa menerima keadaan seperti ini, kita punya respon yang baik, punya respon yang positif. Nah, hidup itu kalau kita terima dengan ajaran yang salah, ajaran kita jadi ngawur, ya. Jadi anak-anak, kalau ada orang yang mengatakan kamu jangan dengarkan respon negatif, tadi misalnya pada tema itu. Karena apa? Respon negatif itu mempengaruhi kebahagiaan. Kebahagiaan adalah tujuan hidup setiap manusia, dan hal itu akan terjadi selama kita tidak mengizinkan keadaan luar mengganggu dan mempengaruhinya. Yang paling mempengaruhi tadi misalnya saya bilang adalah respon negatif. Intinya adalah jika kita ingin bahagia, maka jangan pernah dengarkan perkataan orang lain yang membenci kita. Kita nggak mungkin memaksa orang untuk selalu mencintai kita, menyukai kita, sepaham, sevisi, sependapat dengan kita. Enggak. Kita pasti akan menemukan di dalam tahap-tahap hidup, fase-fase hidup, bahwa kita pasti akan menemukan orang yang tidak suka dengan kita, membenci kita, bahkan menjauhi kita. Tapi kalau kita menuruti semua yang membenci kita, yang bicara negatif tentang kita, nah, kita berarti tidak memberikan rasa bahagia itu yang sempurna dalam hidup kita. Karena kebahagiaan itu adalah tujuan hidup yang utama. Kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan yang penuh dengan kesetiaan, kebahagiaan yang penuh dengan kesabaran, kebahagiaan yang penuh dengan kelembutan. Dimulai dari mana? Mengejar keadilan. Dimulai dari mana? Dari ibadah. Dari kesetiaan itu Tuhan akan mampukan kita untuk kita bisa hidup bahagia dengan tidak dengarkan kata-kata orang lain yang sama sekali tidak membangun di hidup kamu. Terserah orang lain mau bicara apa tentang dirimu, cukup tahu serta jangan sampai menjadi beban, apalagi mempengaruhi kehidupan kamu. Ya, jangan sampai mempengaruhi kehidupan kamu. Karena kalau kamu sangat terpengaruh dengan respon negatif, kata-kata orang lain, hidup
kebahagiaanmu itu akan berubah, akan berkurang, akan terpengaruh. Karena apa? Kamu terlalu mendengarkan kata-kata negatif. Nah, jadi bagi kita anak-anak Tuhan, mari kita belajar punya respon yang positif, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, supaya apa yang ada di pikiran kita, apa yang di hati kita, itu akan keluar juga respon yang positif. Jadi pagi ini kita tidak perlu membicarakan orang yang selalu membicarakan kita di belakang kita. Dia selalu bicara di belakang kita, dia akan selalu di belakang, dia tidak akan pernah di depan. Karena kita adalah kepala dan bukan ekor. Orang yang meniru kehidupan kita itu akan selalu di belakang. Namanya aja follower, pengikut, jadi dia ada di belakang. Kalau kita pengikut Kristus, kita pasti tidak akan bisa lebih dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menaungi kita, kita pasti di bawah. Tapi kalau orang yang selalu menjelek-jelekan kita di belakang kita, punya respon negatif di belakang kita, kemudian dia ingin di depan kita, tidak bisa. Karena orang yang selalu membicarakan kita di belakang, dia akan selalu ada di belakang. Bahkan tidak akan pernah ada di depan dan jauh cukup tertinggal. Karena dia selalu membicarakan kita di belakang. Nah, mari anak-anak kita punya respon yang positif. Jangan dengarkan respon negatif. Kita harus jauhi hal-hal yang membuat Tuhan itu sedih, jauhi hal-hal yang membuat hidup kita itu penuh dengan kesengsaraan, tekanan. Jangan, kita hanya dengarkan respon yang positif. Buat diri kita itu bangkit ketika kita terima respon negatif, kita bangkit. Supaya apa? Supaya kita bisa bahagia di dalam Tuhan Yesus, supaya kita bisa melatih kesabaran kita, kita bisa penuh dengan kelembutan, menerima apapun yang terjadi di dalam. Itu yang bisa di-sharingkan pagi ini. Kita sudah terima berkat Tuhan dengan kita sehat sekarang ini. Anak-anak yang di rumah aja pasti jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Maka anak-anak sudah melakukan. Kalau anak-anak sudah melakukan hal yang positif, berarti hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu harus dibentuk, kebahagiaan itu harus dibangun. Dengan apa? Dengan kata-kata positif, dengan perilaku yang positif, dengan pikiran yang positif, supaya hidup kita jauh lebih bahagia di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami dapat menerima firman-Mu. Apapun yang akan kami lakukan hari ini, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Berkati orang tua anak-anak, berkati anak-anak yang di rumah aja. Tuhan berkati supaya mereka selalu sehat. Engkau berkati setiap pekerjaan orang tua. Engkau berkati apapun yang menjadi kerinduan, menjadi pergumulan di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi ini Tuhan, supaya Engkau yang mudahkan, Engkau yang buat kami terus bersyukur, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kesetiaan, supaya kami terus mengejar keadilan-Mu, kami mengejar ibadah-Mu, kami setia dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.